Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita Will kali ini. Jadi ada kisah yang dimana ada seorang yang ingin menyelam di suatu lautan yang sangat indah. Sebelum beliau menyelam, ya beliau pergi ke toko alat menyelam tentunya ya, membeli apa namanya, oksigen terbaik, tabung oksigen terbaik, baju renang terbaik, kaki katak terbaik, dengan Google atau kacamata renang terbaik, karena dia ingin menikmati apa ya, menyelam tersebut gitu loh. Sampai waktu yang pas di hari tersebut di lautan yang mana nggak terlalu keruh, jadi bisa melihat karang dan juga ikan-ikan dengan indah. Ya dia lompat dari kapal, dia masuk ke lautan yang dia tuju yang termasuk paling indah di dunia. Di kedalaman 1 sampai dengan 5 meter, ya dia menyelam, dia menikmati, wah banyak ikan ya di sini, seru banget gitu. Dan dia kaget, dia ngelihat ada orang cuma pakai kolor doang itu, tapi bisa berenang di kedalaman tersebut dalam waktu lama gitu loh. Dan akhirnya dia kasih 1 jempol gitu. Dan orang yang pakai kolor itu doang itu balas pakai 1 lambaian tangan gitu. Wah, hebat ya. Saya pengen deh bisa nyelam tanpa alat kayak gini kayak dia. Dan akhirnya di kedalaman 5 sampai dengan mungkin 7 meter, di situ ada kapal ternyata, kapal karam. Dan di kapal karam itu banyak ikan yang hidup dan juga ada terumbu karang. Dia menyelam gitu, menikmati, wah indah ya. Kalau kapal karam ini dihidupin sama banyak ikan dan juga banyak terumbu karang. Dan ternyata dia kaget di kedalaman tersebut masih ada orang tadi gitu yang cuma pakai kolor doang gitu. Dan ya saking kagetnya dia bilang, wah luar biasa nih orang bisa menyelam sedalam ini tanpa pakai peralatan kayak saya yang repot kayak gini gitu. Akhirnya dia kasih apa namanya 2 jempol. Dan orang yang pakai kolor tadi ya balas dengan 2 lambaian tangan gitu ya. Dan di kedalaman 10 sampai 15 meter mungkin ya, itu udah mulai nggak ada cahaya matahari lagi gitu kan, udah semakin gelap. Dan dia juga di alat apa perlengkapan menyelam itu dia beli senter terbaik untuk di dalam laut gitu. Akhirnya dia nyalain terus terang gitu kan. Kaget dia depan dia, wah ini ada bapak-bapak yang tadi yang pakai kolor doang nih. Kok dia bisa ya nyelam sedalam ini, nggak pakai peralatan renang, dan bisa gitu. Akhirnya saking pengen belajar sama nih orang, saking senangnya, dia pegang tuh bapak-bapak yang pakai kolor doang, dia bawa ke atas. Tuh, star. Keluar dari lautan gitu, dia bilang, Pak, ajarin saya Pak gimana caranya bisa nyelam sedalam itu tanpa dengan alat-alat yang lengkap kayak gini. Dan bapak itu balesnya gini, hah, makasih ya dek, udah nolongin saya. Tadi barusan saya tenggelam. Das. Jadi ternyata dikasih jempol 1, dibalas 1 lambaian tangan, dikasih jempol 2, dibalas 2 lambaian tangan. Itu bukan halo tapi kayak tolong, tolong gitu. Dan di sini mungkin poin hikmahnya ya, kalau kita bisa mendalami sebenarnya. Jadi mungkin di dalam kehidupan ini, dalam beberapa hal, kita akan menemukan orang yang menyelam dan yang tenggelam. Yang beda seperti apa? Orang yang menyelam itu, dia akan menyiapkan suatu hal sebelum masuk ke dalam lautan tersebut gitu. Dan dia akan menyiapkan suatu hal yang terbaik agar dia bisa menikmatinya dan gak tersiksa di situ loh. Dan kayak penyelam tadi, dia dalam laut ya bukannya ketakutan gak bisa nafas makin dalam dan gak bisa berenang, tapi dia bisa menikmati semua yang ada gitu, ikan-ikan dan terumbu karang. Dan mungkin ada orang di luar sana yang dalam menghadapi lautan dia tanpa persiapan dan seadanya, dan akhirnya dia bukannya menikmati, dia malah tenggelam, gak bisa bernafas dan berharap ada yang menolong dia gitu loh. Dan ya mungkin ada orang yang tenggelam lama-lama dia belajar bisa berenang ya dan bernafas ya. Tapi maksudnya ada yang seperti itu gitu loh yang bisa gue lihat terkadang dalam kehidupan.
Dan itulah mungkin bedanya jika kita menyelam dan juga tenggelam. Jika kita menyelam, maka kita bisa menikmati apa yang ada dan merasa tenang dengan apa yang kita lakukan, karena kita sudah tahu persiapannya. Dan jika kita tenggelam, ya kita nggak akan merasa nyaman dan takut, dan selalu berusaha bagaimana caranya agar bisa keluar dan segera bernafas dari lautan tersebut. Ya hikmahnya gimana? Ya mungkin dalam satu hal, jangan sampai kita terpaksa dan malah tenggelam gitu. Dan alangkah baiknya kita menyiapkan persiapan yang terbaik untuk menghadapi hal tersebut agar kita bisa menikmatinya. Ya mungkin seperti kerjaan, hobi, atau mungkin kegiatan organisasi ya. Dan mungkin itulah yang terjadi. Kadang dalam menghadapi lautan kita nggak tahu gimana cara nyiapinnya. Dan ya mungkin kita malah jadi panik gitu. Ya, semoga ya dari kisah ini kita bisa sadar bahwa apakah kita selama ini tenggelam atau menyelam di suatu lautan, baik itu kehidupan, sosial, dan juga pertemanan dan pekerjaan. Jadi, ya kalau kita tahu kita tenggelam, ya segera bisa belajar berenang, dan juga jika kita ingin menyelam, ya kita siapkan persiapan terbaik, karena terkadang kehidupan itu bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah cerita-cerita receh kayak gini. Ya gitu ya sih. Cerita ini sebenarnya gue nukil dari ceramahnya Ustadz Salim Afilah, tapi gue lupa video yang mana. Jadi cari aja. Dan ya mungkin ini kayak nge-cover ya. Gitu. Nge-cover lagu, tapi ini nge-cover cerita ya. Gitu sih paling. Ya semoga bisa memberikan manfaat. See you ya. Assalamualaikum.